Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Kita mulai berita pertama. 22 jenazah warga negara Indonesia korban kapal tenggelam di perairan Johor, Malaysia ditemukan. Seluruh korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Koja Tinggi untuk divisum. Inilah kapal yang dinaiki puluhan warga negara Indonesia. Kapal ini tenggelam di perairan Johor Bahru Selasa pagi pukul 7:30 waktu Malaysia. Kapal ini diduga berasal dari Indonesia dan masuk ke Malaysia secara legal dengan mengangkut para pekerja ilegal. Rabu siang, otoritas Malaysia kembali menemukan 9 jenazah korban tenggelam. Total sudah ada 22 jenazah yang ditemukan. Kini para korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Koja Tinggi untuk divisum. Hingga Rabu malam sudah 2 jenazah berhasil teridentifikasi. Sebelumnya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia juga telah menemukan 16 dokumen identitas seperti paspor Indonesia, SIM Indonesia, kartu pekerja, hingga kartu pramuka. Ke-16 dokumen ini bisa diselamatkan dan membantu proses identifikasi jenazah. Pemerintah Indonesia di Johor Bahru membuka kontak hotline bagi warga Indonesia yang merasa kehilangan keluarganya. Ya, ini merupakan kejadian sudah kesekian kalinya dan Johor Bahru merupakan keluar masuk pintu bagi para TKI Indonesia menuju Malaysia, dan ini merupakan TKI yang ilegal menurut informasi yang saya dapatkan. Sampai sekarang ini pencarian masih terus diberlangsungkan, dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai nasib korban kapal tenggelam saat ini kami sudah terhubung dengan Konsul Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Johor Bahru, Dewi Lestari. Ya, selamat siang Mbak Dewi. Ya, selamat siang. Ya, sampai saat ini total korban warga negara Indonesia yang ditemukan sudah berapa? Total korban saat ini adalah 23 orang. Jadi hari pertama ditemukan 13 orang, kemarin ditemukan total 9 orang, dan hari ini tadi pagi ditemukan 1 orang lagi. Oke, sebenarnya mereka ini siapa sih Mbak? Apakah benar-benar bahwa mereka ini adalah imigran ilegal seperti itu? Betul Mbak, mereka memang warga negara Indonesia yang mencoba untuk masuk ke wilayah Malaysia, tidak melalui jalur resmi. Karena kalau melalui jalur resmi itu biasanya dari Batam langsung ke Johor Bahru. Nah ini mereka menggunakan jalur-jalur tidak resmi di sepanjang pantai perbatasan Johor dengan Indonesia. Jadi memang ada banyak titik-titik lokasi yang biasa digunakan untuk keluar masuknya imigran ilegal. Ya, Mbak Dewi, menurut informasi berapa penumpang dari Indonesia menuju Johor Bahru? Tidak ada data yang pasti yang tercatat berapa jumlah penumpangnya. Hanya kapasitas kapal diperkirakan lebih kurang 30-35 orang. Namun biasanya dengan kapasitas kapal seperti itu akan diisi kurang lebih 40. Jadi kita masih terus memantau kemungkinan ada korban-korban lain yang masih belum ditemukan. Oke Mbak Dewi, apabila terdapat korban yang ternyata masih dapat selamat, kira-kira daerah mana di sekitar situ yang dapat dijadikan tempat mereka untuk beristirahat atau menunggu bala bantuan, Mbak? Di sepanjang pantai itu sebetulnya memang daerah perladangan, jadi sudah masuk ke hutan-hutan ya Mbak. Jadi mereka akan berada di sana, nanti menunggu di sana, atau mereka bisa mencoba mencari jalan terdekat untuk ke perkampungan atau ke kantor polisi setempat. Hanya memang dari yang kita lihat lokasi itu memang cukup jauh dari pemukiman gitu. Memang ada beberapa orang yang bekerja di daerah itu, tapi relatif cukup sepi. Jadi mereka memang harus berjalan. Nah saat ini otoritas Malaysia memang terus menyisir daerah-daerah di sekitar pantai itu, daerah di sekitar tempat ditemukannya, untuk mencari kemungkinan korban-korban yang masih berada di lokasi. Hanya saja kemungkinan juga mereka langsung masuk ke dalam hutan karena juga takut ditangkap atau dikembalikan ke Indonesia. Karena tujuan mereka memang untuk masuk ke Malaysia ya. Jadi dalam kondisi apapun mereka akan berusaha untuk survive. Belum tentu juga mereka akan melaporkan diri kepada otoritas tempat. Baik, Mbak Dewi, proses identifikasi jenazah sejauh ini seperti apa? Sudah berapa yang berhasil diidentifikasi? Untuk identifikasi jenazah yang sudah berhasil ada tiga korban.
satu korban ke hari ini dalam proses pulang ke Indonesia, akan diberangkatkan siang ini dari Kuala Lumpur. Kemudian hari ini sudah berhasil lagi diidentifikasi satu korban. Kemarin sore berhasil diidentifikasi, jadi hari ini 2 akan diproses untuk segera dipulangkan ke keluarganya. Nanti ini pemulangan jenazahnya akan berencana seperti apa nih Mbak? Apakah melalui laut atau melalui udara? Melalui udara. Rencananya akan dilakukan melalui udara. Kapan Mbak? Pemulangannya. Kalau yang hari ini, siang ini kurang lebih pukul 12, direncanakan mungkin sekitar pukul 7 malam tiba di bandara di Indonesia. Baik, terima kasih Dewi Lestari atas laporannya dan kita akan mengupdate terus perkembangan mengenai tenggelamnya kapal yang terjadi di Malaysia. Johor, benar sekali.